Sunan Kalijaga juga menciptakan tokoh baru yang diberi nama Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng atau yang biasa disebut Punakawan. Peninggalan Sunan Kalijaga itu masih dipergunakan hingga kini. Sunan Kalijaga dalam berdakwah memang tak ada yang meragukan. Cara Sunan Kalijaga berdakwah tidak menghilangkan tradisi lama dan menggantinya dengan baru yang sesuai dengan syariat Islam. Sunan Kalijaga lebih sering mengakulturasi budaya sebelumnya dengan yang baru. Hal itu yang membuat caranya mudah diterima masyarakat sehingga banyak yang kemudian memeluk Islam. Salah satu cara Sunan Kalijaga dalam berdakwah yang menarik adalah dengan wayang kulit. Selain julukan sebagai Sunan Kalijaga, beliau juga menyandang banyak nama karena mahir dalam mendalang. Beberapa julukan yang didapat adalah Ki Dalang Sida Branti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, dan Ki Unehan. Beliau bisa mendalang dengan sangat baik. Saat beliau mendalang tersebut, disisipkanlah unsur-unsur serta ajaran Islami. Sunan Kalijaga pun membuat lakon wayang tersendiri dan menyelenggarakan pagelaran wayang kulit dengan upah berupa jimat kalimasada atau ucapan kalimat syahadat. Hal ini membuat semua kalangan masyarakat, terutama kalangan bawah pun bisa menikmati pertunjukan wayang sebagai hiburan tanpa perlu membayar. Masyarakat Jawa yang pada masa itu sangat menyukai wayang akhirnya mulai berbondong-bondong untuk datang menonton pertunjukan wayang dari Sunan Kalijaga. Tapi ada syarat yang diberlakukan oleh Sunan Kalijaga bagi orang-orang yang ingin menonton pertunjukan wayangnya, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Beliau mau memainkan lakon wayang yang biasanya ditunjukkan untuk meramaikan acara hajatan atau pesta peringatan-peringatan, asal yang memanggil itu mau bersyahadat sebagai kesaksian bahwa ia rela masuk Islam. Tentu tidak mudah bagi masyarakat Jawa yang pada saat itu menganut animisme untuk menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, supaya masyarakat Jawa bisa menerima secara pelan-pelan agama Islam, Sunan Kalijaga pun memadukan naskah kuno dengan ajaran Islam dalam pertunjukan wayangnya. Jadi secara tidak langsung, masyarakat akan mulai mengetahui tentang ajaran Islam melalui pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Ketika mendalang itulah Sunan Kalijaga menyisipkan ajaran-ajaran Islam. Lakon yang dimainkan tak lagi bersumber dari kisah Ramayana dan Mahabharata, melainkan mengubah beberapa lakon wayang untuk keperluan dakwah. Wayang yang digemari masyarakat adalah wayang beber yang berupa kain bergambar kisah pewayangan. Di tangan Sunan Kalijaga wayang itu diubah jadi terpisah. Tiap tokoh dipisah satu persatu kemudian diberi tangan agar bisa digerakkan. Tiap tokoh dibuat gambarnya dan disunggingkan di atas kulit kerbau. Semula penggambaran tokoh wayang yang mirip dengan manusia ditentang oleh banyak ulama. Tapi Sunan Kalijaga kemudian mengubahnya menjadi lukisan yang menyamping. Dengan mengubah bentuk dan lukisan wayang berbeda dengan bentuk manusia sesungguhnya, maka tak ada lagi perselisihan terkait wayang tersebut. Atas saran para wali, Sunan Kalijaga juga menciptakan tokoh baru yang diberi nama Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng atau yang biasa disebut Punakawan. Peninggalan Sunan Kalijaga itu masih dipergunakan hingga kini. Bentuk wayang yang dibuatnya masih tetap lestari hingga kini. Dan sampai saat ini wayang tetap menjadi tontonan hiburan rakyat setiap ada acara hajatan maupun acara yang lainnya. Hikmah yang dapat dipetik dari pertunjukan wayang ialah, menjadikan sebuah tontonan menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan. Al-Fatihah dumateng Embah Sunan Kalijaga. Semoga berkah dan bermanfaat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe.
Sampai berjumpa lagi dengan Arab Digarap. Wassalamualaikum.